Pasien atas nama Oka. Iya Mbak, saya Mbak. Selamat pagi Ibu, atas nama Ibu Oka, benar? Iya benar, saya sendiri Mbak. Baik, boleh saya lihat resepnya? Silakan Mbak. Baik, oke. Ibu Oka boleh dibantu sebentar tanggal lahirnya? Untuk apa ya Mbak? Hanya untuk verifikasi saja Bu, karena saya ingin memastikan bahwa penerima obatnya sudah benar. Dikhawatirkan ada nama pasien yang salah. Baik Mbak, kalau begitu saya lahirnya tanggal 10 November tahun 99 ya Mbak. Oke, untuk usianya? Kalau usia berarti tahun ini 26 Mbak. Oke, baik. Oke, Ibu Oka terima kasih. Ini obatnya untuk Ibu Oka sendiri berarti benar? Benar Mbak. Oke, baik. Ibu, jadi ini resep dari dokter untuk obat pernafasan, dan dikarenakan obat ini menggunakan alat khusus, apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan konseling sekitar 15 sampai 20 menit termasuk perencanaan pemantauan kaminya? 15 sampai 20 menit ya Mbak. Iya, benar Bu. Beda deh nggak apa-apa, soalnya saya juga baru pertama kali datang resep obat ini. Oke, baik Ibu, silakan boleh langsung masuk ke ruangan di sebelah sana yang ada tulis yang pintunya bertuliskan konseling. Silakan Ibu. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Mbak, ini ruang konseling kita. Ibu, selamat datang. Silahkan Ibu. Ya, makasih. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Ibu Elviani, selamat ini kami berdiskusi hari ini. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu konsultasi. Oke, sebelum kita mulai langsungnya, boleh saya konfirmasi nama Ibu dan usia Ibu? Boleh Mbak, saya namanya Pasya Jari. Umur saya 26 tahun, akhirnya itu di akhirnya 10 September tahun 92. Oke, terima kasih Ibu Oka. Dari resep yang dokter berikan, Ibu Oka didiagnosis penyakit paru-oksidatif kronik atau PPOK, dan Ibu mendapatkan obat inhalan Disbus. Apakah benar Bu? Benar Mbak. Baik. Sebelumnya apakah dokter sudah memberikan ke Ibu tentang obat ini? Tadi si dokter cuma bilang obat ini untuk paru aktif paru Mbak. Oke. Apakah dokter sudah menjelaskan bagaimana penggunaan obat ini? Cuma bilang untuk pernapasan, tapi barisan saya lalu apa yang dilakukan setelah ini memasukkan seperti ini? Kita bilang kalau kamu kemudian saya akan lagi tidak melihat saat kamu. Sebenarnya beberapa itu seperti apa ya Mbak? Ini kami contohkan Bu yang menyebabkan saluran nafas sendiri menyempit dan juga aliran udara itu terhambat. Dan biasanya disertai dengan sesak nafas, batuk, kepanjangan, dan hallusinasi berkebutuhan. Oh gitu ya Mbak. Karena kan saya sering sesak itu Mbak. Oh, Apakah penyakit ini bisa sembuh Mbak? untuk PPOK sendiri ini dia tidak sendiri kalau Bu, tapi bisa dikontrol dengan obat yang rutin dan bahan dari Ibu. Dan Ibu juga tetap bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Berarti obat ini tuh saya harus pakai terus ya Mbak? Betul sekali Bu, masih pakai terus. Kalau saya boleh tahu Mbak, kalau diskus tadi ya Mbak, itu isinya apa aja ya Mbak? Apakah sama kayak obat lain? Oke, untuk yang kalau diskus ini tuh berisi obat klinik ya Bu, yang berfungsi untuk mengabarkan saluran pernafasan Ibu dan juga mengurangi peradangan. Dan obat ini tuh termasuk obat pengontrol dan bukan obat darurat. Jadi tidak digunakan hanya satu saat aja Bu, tapi dipakai rutin setiap hari. Seperti itu. Kalau misalnya nih saya tiba-tiba sesak, apakah saya cukup menggunakan obat ini aja Mbak? Jika sesak mendadak, biasanya dokter itu akan meresepkan inhaler lain Bu sebagai obat pereda cepatnya. Diskus ini tuh bertujuan untuk mencegah sesaknya datang. Itu. Oh gitu ya Mbak. Soalnya saya baru pertama kali coba dapat obat ini. Saya boleh nggak ya ditambahnya terus jelasin cara pakai pelan-pelan Kak? Tentu saja Bu, saya bisa jelaskan untuk langkah demi langkahnya ya. Yang pertama, ini adalah obat inhaler diskusnya. Jadi Ibu bisa pegang obatnya ini dengan posisi datar seperti ini. Lalu geser tuasnya hingga terdengar klik menandakan dosisnya sudah siap. Lalu Ibu bisa lakukan dengan buang perlahan nafasnya terlebih dahulu, tapi jangan ke arah alatnya. Lalu masukkan corongnya ke dalam mulut dan tutup rapat dengan bibir. Setelah itu tarik nafas yang dalam dan kuat melalui mulut dan tahan sampai 10 detik. Setelah itu
hembuskan secara perlahan seperti biasa. Lalu ibu bisa buka perlahan lagi bu, seperti awalnya sampai dia tertutup dengan benar. Seperti itu. Oh, jadi harus ditahan ya Bu napasnya setelah menghirup obatnya ya? Benar ibu. Kenapa ya Bu harus ditahan? Jadi agar obat ini punya waktu menempel dan bekerja di paru-paru secara maksimal. Akhirnya juga akan lebih optimal gitu bu. Kalau misalnya nih Mbak saya nggak kuat tahan napas sampai 10 detik itu gimana ya Mbak? Gak apa-apa bu, ibu bisa tahan nafas semampunya ibu aja. Asal bu jangan langsung dihembuskan. Ya, Bu. Kalau pakainya itu berapa kali sehari ya Bu? Bisa dokter ya, cukup dipakai 1 kali sehari aja. Sebaiknya pada jam yang sama setiap harinya. Misalkan ibu pakainya pagi hari, esoknya harus pagi hari lagi gitu. Iya Mbak, baik. Kalau saya udah merasa enakan nih Mbak, boleh nggak ya di stop gitu pemakaiannya? Enggak dianjurkan untuk berhenti ya bu, walaupun gejalanya membaik. Karena obat ini tuh harus tetap digunakan agar penyakitnya itu terus terkontrol seperti itu bu. Kalau misalkan dipakai setiap hari, kira-kira ada efek sampingnya nggak ya Mbak? Pastinya ada bu. Jadi nanti ibu kemungkinan akan mengalami mulut ibu tuh terasa kering, terus suaranya itu serak, dan juga tuh rasanya tuh nggak nyaman nanti dia di tenggorokan bu. Nah, untuk mencegah efek sampingnya, ibu setelah penggunaan diskus inhaler ini, ibu bisa langsung berkumur bu dengan air dan juga dibuang langsung seperti itu. Kenapa akhirnya nggak boleh dimakan Bu Mbak? Karena bu ditakutkan ada sisa obat yang nantinya itu akan menyebabkan infeksi jamur di mulut dan jika tertelan akan dibiarkan seperti itu. Oh gitu ya Mbak. Kira-kira ada nggak sih Mbak hal-hal yang harus saya perhatiin biar sesak napasnya itu nggak dapat terus gitu, nggak saya rasain terus? Oke, pastinya ada bu. Jadi beberapa hal penting yang harus ibu perhatikan. Yang pertama, ibu harus menghindari asap rokok dan juga polusi. Ibu jika ibu merokok, ibu harus berhenti merokok dulu bu. Terus kalau ibu keluar rumah dan beraktivitas keluar rumah menggunakan masker dan hindari udara berdebu ataupun berpolusi. Terus ibu juga harus kontrol tuh bu, rutin ke dokter dan juga menggunakan obat secara teratur seperti itu bu. Kalau olahraga itu masih boleh Mbak? Boleh sekali bu, sangat dianjurkan, terutama olahraga ringan ya seperti jalan kaki selama sesuai ibu kemampuan ibu dan juga tidak memaksakan diri ibu untuk berolahraga. Baik Mbak. Apakah ada pertanyaan lagi bu? Tidak Mbak, sudah jelas semuanya. Oke, untuk memastikan ibu paham terkait penggunaannya dan apa yang sudah saya jelaskan tadi, boleh ibu ulangi yang saya jelaskan tadi tentang penggunaannya? Boleh Mbak. Jadi pertama itu pasti dulu saya megang si inhaler ini harus mendatar. Benar. Setelah itu buka si tutupannya ini ya sampai berliquid gitu ya. Benar. Setelah itu sebelum saya menggunakan inhalernya, saya harus tarik nafas dulu secara perlahan. Tapi nggak boleh ke arah si inhaler ini. Jika sudah merasa sudah menghembuskan nafas, saya masukin mulut saya ke inhalernya. Setelah itu saya tutup rapat dengan bibir. Setelah itu saya hirup si inhalernya ini. Tidak boleh langsung dikeluarkan, tapi tunggu dulu 10 detik. Ya, setelah sekiranya sudah 10 detik atau sekuat saya boleh mengeluarkan atau menghembuskan melalui si hidung melalui napas. Oke, itu. Terus juga sesudah menggunakan obat ini dulu, saya itu pukul-pukul ya Mbak agar sisa obat yang diberikan itu enggak jadi jamur atau infeksi. Oke, betul. Itu sudah tepat sekali sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan. Ya, terima kasih ya Mbak, penjelasannya sangat membantu saya untuk penggunaan alat yang baru pertama kali. Baik ibu, sama-sama. Ini ada kartu nama saya. Ini bisa hubungi saya jika ada pertanyaan yang kurang jelas nantinya. Dan semoga